Aku Trian dari podcast Your Listeners. Aku siap dengerin cerita-cerita kamu, karena aku tahu banget gimana rasanya gak pernah didengerin. Jadi mari kita bercerita sama-sama, biar dunia jadi lebih tenang dan gak berisik lagi. Sebelumnya, kamu apa kabar? Lagi ngerasain apa hari ini? Kali ini aku mau bawain cerita dari seseorang yang kayaknya dia gak mau namanya disebutin, tentang aku beban ya buat orang lain. Buat kamu yang ngirim cerita ini, kuat-kuat ya. Halo Katrian, jujur aku gak tahu mau cerita dari mana. Kali ini aku cuma pengen didengerin aja. Aku harap Katrian bersedia. 6 tahun lalu aku pernah ketemu sama seseorang yang baik banget. Dia selalu jadi penenang, motivator, dan selalu open minded. Sialnya, aku jadiin dia rumah. Dari banyaknya manusia yang aku kenal, dia jadi satu-satunya manusia yang pertama kali aku peluk. Satu-satunya yang dengerin ramainya isi kepalaku. Hebatnya dia gak pernah ngeluh karena itu. 3 tahun kenal dia, bikin aku ngejadiin dia segalanya. Aku kira bakal ada kata selamanya, tapi aku lupa kalau dunia gak sebaik itu. 3 tahun setelah kenal dia malah ninggalin aku buat ketemu sama sang pencipta. Dia bukan pacarku, dia kakak yang gak sengaja aku temui. Dia selalu berharap bisa jadi kakak yang baik buat adiknya. Soalnya dulu adiknya ninggalin dia buat ketemu sang pencipta lebih dulu. Itu alasan pertama kenapa dia bisa sesayang itu sama aku. Aku gak marah kalau dia nganggap aku sebagai pengganti adiknya. Tapi hebatnya dia tahu porsi yang seharusnya. Dia anggap aku adik, tapi bukan sebagai pengganti. Sayangnya, dia malah buat aku kehilangan sosok kakak. Aku kasihan sama diri aku sendiri. Aku kehilangan tempat bercerita. Aku kehilangan orang yang selalu bisa aku andelin dan selalu ada buat aku. Aku kayak kehilangan rumah. Aku kira cukup sampai di situ lukanya. Ternyata luka yang sebenarnya adalah dimana aku sadar dia selalu jadi obat buat semua luka-lukaku. Tapi aku gak pernah jadi obat buat luka-lukanya. Dia jadi rumah buat aku, tapi aku lupa jadi rumah buat dia. Itu lukaku yang paling dalam, paling kecewa, dan akhirnya aku nyesel sama diriku sendiri. 1 tahun setelah dia pergi, aku masih nyalain diri aku sendiri. Terus aku beraniin buat scroll chatan lama kita untuk sekedar ngelepas rasa rindu. Gak sengaja aku nemuin pesan dari dia yang isinya kayak gini. Semua orang bakalan pergi, termasuk aku. Jaga diri baik-baik dan andalin diri sendiri ya. Nantinya kamu bakal sendirian, dan cuma ada kamu yang bisa bantu diri kamu sendiri. Gak semua orang bisa tahu dan paham sama kamu. Jadi udah ya, jangan pernah bergantung sama orang lain lagi. 2 tahun setelah itu aku jadi manusia yang hanya mengandalkan diri aku sendiri. Aku baik-baik aja, sangat baik-baik saja. Tapi aku banyak lukanya. Versiku yang sekarang selalu memendam perasaan. Aku jadi gak pernah lagi ngungkapin perasaanku sendiri. Sebagian aku masih yang dulu, tapi yang orang temui dari diriku adalah aku yang sekarang. Aku takut buat kenal dengan orang baru dan mengenalkan diriku sendiri. Karena dalam pikiranku, ya aku hanya akan sendirian pada nantinya. Bukan karena pesan darinya, tapi aku percaya people come and go itu nyata. Dan selalu aku rasakan sampai sekarang. Aku selalu bertarung melawan diriku yang ini. Dengan pikiran-pikiran yang makin ramai berbincang, dengan harapan-harapan yang makin tinggi menumpuk.
dengan overthinkingku yang makin merajalela. Dan dari semua kegaduhan itu, aku bertahan sendirian dengan kakiku yang berdarah-darah. Jatuh bangkit, jatuh lagi dan bangkit lagi. Siklus yang selalu berputar. Pengalamanku gak sebanyak itu, tapi dari pengalaman-pengalamanku aku banyak belajar. Jatuh bukan alasan untuk menyerah. Dan bukan pula alasan untuk menunda, karena waktu itu adalah kesempatan. Lalu bukan hanya soal bertahan setelah sakit, tapi punya tujuan adalah salah satu alasan untuk bangkit. Sayangnya aku tipe orang yang pemikir. Aku mikirin banyak orang. Aku mikirin pendapat orang lain, gimana pemikiran mereka, sampai tudingan-tudingan dari mereka. Kata-kata yang meremehkan dari mereka, riuh gemuruhnya pendapat orang, selalu bikin aku kalut. Aku jadi sering hilang arah. Aku sering berubah jalan, dan bahkan aku merubah tujuan hanya karena omongan orang lain. Aku terlalu pemikir untuk hal-hal yang seharusnya gak ada sangkut pautnya dengan hidupku. Aku adalah hal yang paling aku benci dari diriku sendiri. Karena aku malah menjadi luka untuk diriku sendiri. Dan aku selalu merasa gagal. Ternyata jadi dewasa gak seenak acara televisi yang aku tonton semasa kecil. Ada banyak sekali pemikiran yang harus diselaraskan. Ada banyak jalan yang harus dipilih. Dan ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Aku sering merasa punya masalah yang paling berat. Tapi semenit kemudian, aku sadar bahwa yang punya masalah bukan cuma aku. Manusia lain juga punya beban di pundaknya masing-masing. Aku sadar itu semua. Itulah kenapa aku gak berani ngeluh. Karena aku capek jadi beban. Aku pernah meminjam telinga untuk mendengarkan keluhku. Tapi malah mulut yang menanggapi. Katanya aku selalu mengasihani diri sendiri dan menjadikan diriku si paling tersakiti. Katanya lukaku dan lelahku gak seberapa. Kalau dulu aku berharap punya rumah dari orang lain, sekarang aku berharap bisa jadi rumah untuk diriku sendiri. Sebenarnya masih banyak yang pengen aku ceritain. Tapi kalau aku ceritakan semua, nanti gak selesai-selesai. Soalnya terlalu banyak kicauan di kepala aku. Katrian, terima kasih ya buat karyanya. Terima kasih udah baca ceritaku dan jadi pendengarnya. Makasih udah jadi salah satu alasanku buat bertahan. Makasih buat semua hal baiknya. Makasih ya orang baik. Jaga kesehatan. Dan terus jadi alasan manusia lain untuk terus bertahan. Katrian, kalau capek istirahat ya. Jadi penyemangat buat orang lain juga butuh tenaga. Gak selamanya loh si paling nguatin itu tetap tenang. Tau dengerin riuh isi kepala sendiri aja udah nguras energi. Apalagi harus dengerin riuhnya isi kepala orang lain. Ultraman aja butuh rehat. Katrian juga masih manusia. Manusia setengah Ultraman. Semangat terus ya, Bang Kaktus. Sering gak sih kalian ngerasain kayak aku cuma pengen didengar doang loh, gak harus ditanggepin juga. Cuma butuh someone to talk aja, gak lebih. Belakangan ini hidup kayak lagi capek-capeknya. Apalagi nih akhir tahun, ngeliat banyak banget tujuan-tujuan yang belum tercapai dan lain sebagainya. Bingung juga mau benerin yang berantakan dari mana. Tapi coba deh, beresin rumah kita dulu. Ibaratnya gini, diri kita itu kayak rumah. Kalau kita berantakan, gimana orang lain mau mampir? Atau bahkan ngelihat kita aja mereka pasti males. Tapi kita selalu nyalain orang-orang yang pergi tanpa pernah ngelihat ini rumah kita sendiri berantakan. Gimana orang lain mau betah menetap di sini? Beneran deh. Buat ngebenerin yang berantakan itu sebenarnya berawal dari pikiran kita sendiri. Kalau kita nggak nyaman sama tubuh kita sendiri, orang lain juga bakal berpikiran seperti itu. Karena kekuatan pikiran tuh beneran nyata tahu. Aku pernah buktiin sendiri ketika aku lagi nggak mood nih ya. Aku pakai buat kerjain apapun tuh semuanya jadi jelek dan kayak nggak tulus. Tapi kalau mood kita bagus, mau seberat apapun pekerjaannya,
jadi kayak ringan aja. Dan yang tahu apa yang jadi mood booster kita tuh sebenarnya dari kita sendiri. Orang lain gak ada yang ngerti sebenarnya. So, buat siapapun kamu, stop merasa jadi beban buat orang lain. Karena sebenarnya kita gak semerepotkan itu kok. Kadang ketakutan kita aja yang berlebihan. Dan kalau misalkan mau cerita ke orang lain, itu jangan oversharing. Nanti kita jadi capek sendiri. Percaya deh. Intinya, sebelum berusaha jadi baik buat orang lain, jadi baik buat diri sendiri dulu. Kadang itu yang sering kita lupain. Sepele sih, kecil banget, tapi sering kita lupain. Dan jangan lupa bilang makasih sama apa-apa yang berhasil kita lewati dalam hidup. Bakal banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita lihat kalau kita ngelihatnya dari sisi baik, bahkan dari hal yang paling buruk sekalipun. Dan buat kamu, siapapun kamu yang ngirim cerita ini, aku mau bilang apa ya? Ya benar sih kata kamu, setiap manusia pasti punya beban di kepalanya masing-masing. Dan terus-terusan ngandelin diri sendiri itu capek banget. Itu jujur aku juga ngerasain. Sesekali cerita kayak gini itu bisa ngilangin seenggaknya 1% dari beban yang ada di kepala kita. Jadi semoga kamu bisa ketemu sama orang yang tepat lagi ya. Dan buat seseorang yang udah pergi, mari kita doakan dengan doa yang paling tulus, doa yang paling baik, dan doa yang paling luas. Jangan lupa bilang makasih sama dia juga. Karena seenggaknya dia pernah jadi penyelamat di hidup kamu. Jadi apa ya, buat aku sendiri, buat personally buat aku, jadi bikin aku ngerasa oke, Trian, lo harus ngehargain siapapun yang sekarang lagi ada di dekat lo. Lo harus bilang terima kasih sama siapapun yang bikin lo jadi gak ngerasa kesepian lagi. Kayak gitu loh. BTW thank you udah dengerin Your Listeners episode kali ini. Semoga banyak banget hal baik yang bisa kita ambil dari cerita-cerita mereka. Aku Trian, pamitan dulu ya. Sampai ketemu di episode Your Listeners selanjutnya. Dadah.